Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aisyah Devi Official. Nah nih bagi mbak-mbaknya yang berencana mau tinggal di Maroko bersama suaminya, insya Allah kalian harus perhatikan hal-hal ini ya sebelum menetap di Maroko. Yang pertama, tempat tinggal doi kalian. Ini bukan tentang kota ataupun secara globalnya ya. Kalau kalian itu sedang LDR, kalau bisa sih setiap doi kalian itu ke pasar misalkan ataupun ke kafe itu divideoin ya, divideoin supaya kalian itu tahu kota tempat tinggal doi kalian. Misalkan juga rumahnya bagaimana gitu, rumahnya kota kah ataukah dia tinggal di apartemen gitu. Karena dulu aku ketika chatting dengan suami aku minta videoin dong rumahmu atau fotoin dong rumahmu, dan aku pertama kali ngeliat rumahnya suami itu bingung juga ya, kok kotak begitu. Aku tanya halamannya mana, nggak ada halaman gitu. Aku udah berpikir itu, berimajinasi, waduh rumah nggak ada halaman gimana ya gitu. Itulah, jadi kalian ketika chatting itu kalau bisa sering-sering minta fotoin ataupun videoin tempat tinggal doi kalian. Ini misalkan ya, kalau keluarga doi kalian itu tinggalnya di apartemen misalkan ya, karena aku sudah pernah ke apartemen, diundang temen bapak mertua ya, temennya bapak mertua itu anaknya ulang tahun dan kita diundang di situ. Masya Allah guys, itu rumah yang di apartemen itu lantai 4 dan gak ada liftnya. Bayangin ya, harus naik tangga berapa? Gempor. Jadi aku dengan ibu mertua dengan anak itu naik tangga itu gempor guys ya, karena kita gak pernah naik tangga sebanyak itu. Aku mikir juga, bayangin kalau mereka tinggal di sini di apartemen ini setiap hari gimana naik turunnya gitu loh. Sedangkan kita aja gitu ya, aku gitu naik tangga sampai ke lantai 4 itu aja udah rasanya capek banget. Malamnya tuh minta pijitin suami loh ya. Karena gak kebiasa itu ya naik tangga sebanyak itu. Dan apartemen setinggi itu nggak ada liftnya loh. Aku tuh aneh gitu loh ya. Kok bisa ada orang bangun apartemen sampai lantai 4, lantai 5 nggak ada liftnya. Itu benar-benar capek loh naik tangga, turun tangga gitu. Selanjutnya, orang lokal, orang Maroko itu suka banget jalan kaki. Mau dia orang kaya sampai orang miskin, orang desa, mereka kuat banget guys jalan kaki dari rumahnya ke pasar. Bagi orang Maroko ya, ke pasar itu lebih baik jalan kaki. Jalan kaki. Baru kalau misalkan ke tempat-tempat yang penting kayak ke dokter, ke kantor polisi atau ngurus dokumen, baru mereka pakai taksi kalau nggak punya mobil gitu loh. Ada juga beberapa orang Maroko mesti dia punya mobil juga jalan kaki guys, jalan kaki ke pasar, karena memang lebih enjoy ya kalau ke pasar itu jalan kaki. Dan dari rumahnya itu ke pasar nggak deket loh ya, nggak deket. Nah kalian kuat nggak jalan kaki? Nah kalau aku sudah terbiasa dari kecil diajarin orang tua jalan kaki dari rumah ke pasar, sudah biasa. Dan di sini pun diajak jalan kaki gitu dengan mertua, dengan suami gitu, aku nggak ada masalah jalan kaki karena sudah terbiasa dari kecil. Nah kalian yang misalkan belum terbiasa dan nggak terbiasa jalan kaki ke pasar, misalkan selalu naik motor misalkan ya, atau naik sepeda gitu. Karena aku sering banget loh lihat orang di Jawa itu ya, cuma ke warung aja mereka pakai sepeda gitu loh. Pas mereka ngeliat aku jalan kaki itu aneh gitu. Padahal kan kalau jalan kaki itu sehat ya, nggak jauh-jauh amat sih warung gitu. Orang sini tuh luar biasa kuat-kuat banget jalan kaki. Bahkan orang desa jalan kaki dari desa ke kota itu kuat mereka loh, luar biasa. Nah kalian bisa nggak diajak jalan kaki misalkan dengan keluarga suami kalian gitu, kuat nggak jalan kaki? Selanjutnya, kalian tahu nggak cara orang Maroko bersosialisasi? Beda banget loh ya, sangat-sangat berbeda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu kan terkenal ramah dengan tetangga, apalagi kalau punya
makanan dibagi tetangganya, belum lagi yang suka berkunjung dengan ke rumah tetangganya. Kalau di Maroko itu nggak ada yang seperti itu, nggak ada orang nangga gitu, kayak bertamu di rumah tetangga gitu ngobrol, nggak ada di sini yang kayak gitu guys. Kecuali kalau tetangganya tuh benar-benar klop gitu ya, misalkan tetangganya itu ada hajatan gitu, terus dia ngundang tetangganya yang klop paling akrab gitu, baru diundang atau dikasih makanan gitu. Kalau enggak kenal-kenal banget, meskipun itu depan rumah, kalau itu bukan yang klop gitu, nggak kenal, nggak ada namanya nangga atau bertamu di rumah tetangga ataupun ngasih makanan, nggak ada guys. Yang kayak di sini, di sini tuh yang ngasih makanan nggak ada gitu ya. Nggak pernah ngasih makanan ke tetangga bukan berarti orang lokal, orang Maroko ini pelit, enggak guys ya, sama sekali enggak. Karena bagi orang Maroko tetangga itu orang asing ya. Jadi orang Maroko itu adalah orang yang family people gitu. Mereka hanya klop kepada keluarganya dan kerabatnya saja gitu. Kalau tetangga itu sudah asing bagi mereka meskipun sama-sama orang Maroko. Dan satu lagi, ketika hajatan kayak nikahan, akikohan, subuh itu mereka juga nggak ngundang tetangga, nggak ngundang guys. Jadi yang diundang itu adalah kerabat paling dekat ya, itu saja gitu. Misalkan kayak aku diundang ke pernikahannya sepupunya suami gitu, karena aku istri dari sepupunya makanya aku diundang gitu, kita kenal gitu. Misalkan kalau aku ini mahasiswa misalkan ya kuliah di Maroko misalkan gitu ya, aku nggak akan diundang dengan orang itu karena nggak kenal guys gitu. Jadi mereka ngundang hanya kerabatnya saja gitu, tetangga deket samping rumah nggak diundang guys, karena bagi mereka itu tetangga itu adalah orang asing gitu. Kecuali kalau misalkan tetangga sebelah, misalkan salah satu keluarganya meninggal gitu, baru takziah. Tetangga siapa saja bisa takziah gitu, kerabat ataupun tetangga sebelah. Tapi kalau hajatan kayak nikahan, akikohan itu tetangga nggak diundang. Satu lagi yang mau aku share ke kalian, ini juga penting. Nah, kalau kalian suka nontonin video-video vlog tentang Maroko ya, tentang kota, misalkan kota-kota turis gitu ya, kayak Marrakesh, mana lagi, Tanjir misalkan, ataupun di Agadir, ataupun tempat-tempat yang indah di Maroko gitu, kayak pegunungannya bagaimana, di Oujda bagaimana, misalkan di Nador bagaimana, ataupun di Sahara itu bagaimana. Itu semua video-video itu hanya untuk turis guys ya. Kalau kalian pergi ke Maroko hanya untuk turis, kalian butuh video-video seperti itu. Tapi kalau kalian berangkat ke Maroko, pergi ke Maroko itu berniat untuk menetap di Maroko, kalian nggak butuh-butuh banget dengan video itu ya. Yang kalian butuhkan adalah informasi tentang kehidupan orang Maroko, khususnya tempat doi kalian tinggal gitu. Dan aku maaf ya, ini aku nggak bisa misalkan membuat video secara spesifik atau secara detail bagaimana sih kota, misalkan kota Oujda itu bagaimana, ataupun bagaimana sih kota Casablanca itu, karena aku bukan YouTuber vlogger yang jalan-jalan gitu loh ya. Aku di rumah aja, aku ibu rumah tangga, aku kan sudah bilang ke kalian. Jadi kalau kalian butuh banget informasi tentang misalkan kota tempat doi kalian tinggal, misalkan kayak di mana, di Oujda misalkan ya, ataupun di Nador, ya kalian minta ke doi kalian videokan gitu, videokan kegiatan kamu, videokan tempat kota kamu ya, misalkan ya sekitar rumahnya, misalkan jalan sekitar rumahnya itu bagaimana gitu, taksinya bagaimana, ataupun ada mall apa enggak. Harus ditanyakan ya guys ya, kalian itu harus kritis gitu loh. Kalau kalian mau tinggal di luar negeri harus kritis, harus tahu tempat tinggal doi kalian, karena nggak sama loh ya. Maroko tuh nggak sama seperti Amerika, nggak sama seperti negara-negara di Eropa gitu. Kalau negara-negara di kayak di Amerika, di Kanada, di negara-negara di Eropa, mereka tuh sudah modern ya, dan sistemnya sudah bagus gitu. Dan kalau mau masuk situ,
minimal kalian harus tahu bahasanya gitu. Misalkan ada WNI yang menikah dengan orang Jerman misalkan. Sebelum masuk ke Jerman itu dia harus belajar bahasa Jerman dulu gitu. Ada kok WNI juga yang sharing di YouTube juga kayak gitu. Misalkan WNI yang mau nikah dengan orang Prancis, mau tinggal di Prancis, sebelum masuk Prancis ataupun dia baru datang di Prancis harus belajar bahasa Prancis. Nah itu penting juga guys, bahasa. Jangan ini ya disepelekan ya. Nanti aja belajar bahasa Darija. Nanti aja. Nanti bingung loh ya. Bingung cara kalian bersosialisasi, misalkan nih ngantar anak sekolah itu gimana cara bersosialisasinya, ngomong ke ustadzahnya misalkan, ataupun kalian ditanya dengan kerabat suami hal-hal sepele aja gitu, minimal kalian bisa jawab gitu guys. Jadi penting juga mempelajari bahasa seperti Darija. Memang terlihat sulit banget ya, sulit, iya aku iyakan, sulit guys. Aku aja sering ngeluh dengan suami, aku tuh pingin banget loh ya kayak sekolah privat lagi gitu bahasa Darija, pingin banget guys, pingin dapat ijazah gitu, bisa ijazah study gitu ya, study bahasa Darija gitu. Tapi kata suami di sini nggak ada gitu, jadi aku agak sedih juga gitu, pingin belajar lagi sebenarnya biar aku tuh bisa sharing juga ke kalian bahasa Darija lebih banyak gitu, karena sampai saat ini aku pun masih belajar gitu. Dan alhamdulillah karena aku punya basic bahasa Arab itu, jadi aku cepet belajar bahasa Darija, meskipun sekarang masih tetap belajar ya guys. Oke, pokoknya sebelum kalian datang ke Maroko, menetap di Maroko, itu kalian persiapkan mental kalian. Itu penting banget mempersiapkan mental itu ya. Karena culture shock itu beda-beda setiap individunya. Aku misalkan menceritakan culture shock itu di video, mungkin teman-teman yang lain nggak sama gitu dengan yang aku alami culture shocknya. Mungkin ada beberapa yang sama dan ada beberapa yang nggak sama culture shocknya. Satu lagi ya, jangan berpikir bahwa negara Indonesia dan negara Maroko itu sama ya, meskipun mayoritas Muslim gitu, nggak sama guys ya, nggak sama. Ada perbedaan yang benar-benar kadang membuat aku aja shock gitu perbedaannya. Muslim kok seperti itu, nah gitu. Jadi harus dipersiapkan mental kalian, terima kekurangan ya, terima kekurangan karena kita nggak sempurna. Kalau kita melihat kekurangan dari orang lain itu terima gitu ya, pelajari bagaimana misalkan aku bisa menerima itu misalkan ya, belajar mempelajari kekurangan orang lain gitu, biar tidak terlalu shock banget tinggal di Maroko. Oke, hanya itu aja yang aku sampaikan ya, semoga bermanfaat bagi kalian yang baru datang di channelku. Jangan lupa subscribe dan like videonya, silahkan share video-video mana aja yang pengen kalian share. Thank you for watching and see you on the next video. Bye.